Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Putra Mahardika. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Malang. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama adalah, setelah kamu mencari tahu lebih dalam tentang Sarastia, pasti yang paling membuat kamu tertarik dan yakin untuk PKL atau magang di sini. Saya tertarik karena Sarastia terlihat punya lingkungan kerja yang profesional dan terbuka untuk belajar, terutama dengan proyek-proyek yang relevan dengan minat saya. Itu membuat saya yakin bisa berkembang dan berkontribusi secara nyata selama PKL atau magang di Sarastia. Yang kedua, di Sarastia kita terbiasa bekerja dalam tim untuk meningkatkan kolaborasi dan mempelajari hal baru. Ini berarti kadang kita perlu mempelajari kemampuan baru untuk membantu rekan kerja kita. Bagaimana tanggapan kamu soal ini? Menurut saya, hal ini dapat mengembangkan skill kerja saya karena pastinya saya dapat banyak pembelajaran baru dari tim, dan yang pasti relasi tim juga jadi lebih kuat. Oleh karena itu, saya siap beradaptasi dan belajar jika itu membantu tim mencapai hasil yang terbaik. Selanjutnya, nomor 3. Menurut kamu, seberapa penting kita menguasai metodologi atau teknis yang relevan dengan pekerjaan yang nanti akan kita lakukan? Menurut saya, menguasai metodologi dan teknis itu sangat penting karena menjadi dasar kemampuan kita bekerja secara efektif. Namun, yang lebih menentukan adalah bagaimana kita terus belajar dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pekerjaan. Jadi, penguasaan teknis itu penting, tapi sikap belajar yang berkelanjutan jauh lebih menentukan keberhasilan kita. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 4. Pernahkah kamu mengalami kegagalan? Jika pernah, bagaimana cara kamu menghadapi atau belajar dari kesalahan yang kamu buat? Saya pernah mengalami kegagalan. Saya mengevaluasi langkah, lalu memperbaikinya dengan lebih bijak. Bagi saya, yang terpenting bukan menghindari kesalahan, tetapi bagaimana kita mengambil pelajaran dan kembali melangkah dengan versi yang lebih matang. Selanjutnya, nomor 5. Jika kamu diberi target untuk mencapai hasil tertentu dalam waktu terbatas, dengan tantangan yang cukup kompleks dan membutuhkan kolaborasi tim, adaptasi terhadap hal baru, serta penguasaan metodologi dan teknis, strategi apa yang akan kamu pilih dan langkah konkret apa yang akan kamu ambil untuk mencapainya? Saya akan mulai dengan mengevaluasi proyek dan membagi tugas secara jelas agar setiap anggota tahu perannya masing-masing. Setelah itu, saya memastikan komunikasi tim berjalan secara terbuka, cepat, dan terkoordinasi. Untuk hal baru atau teknis, saya akan belajar dan beradaptasi secepat mungkin sambil meminta masukan dari anggota tim yang lebih ahli. Dengan lebih memfokuskan pada kolaborasi, manajemen waktu, dan perbaikan berkelanjutan. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 6. Setelah kamu cari tahu tentang Sarastia, coba sebutkan nilai-nilai utama atau prinsip yang Sarastia pegang kuat, seperti fondasi rumah. Nilai-nilai inilah yang membuat Sarastia kokoh. Menurutmu bagaimana sih kamu bisa menerapkan prinsip-prinsip itu dalam kegiatan PKL nanti? Yang saya ketahui hanya beberapa, yaitu yang pertama ada ambidexterity dan keunggulan. Sarastia mendorong pertumbuhan sekaligus keseimbangan antara eksplorasi dan efisiensi, yang bisa saya terapkan dengan bersikap fleksibel dan menyelesaikan tugas rutin dengan kualitas tinggi. Yang kedua ada sustainability atau dampak berkelanjutan, yaitu fokus pada penciptaan dampak jangka panjang bagi organisasi dan pemangku kepentingan. Bisa saya terapkan dengan berpikir tentang dampak jangka panjang dari setiap pekerjaan yang saya lakukan. Yang ketiga, integrasi holistik, yaitu mengintegrasikan people, proses, dan teknologi sebagai fondasi kerja. Bisa saya terapkan
kan dengan memperhatikan siapa yang terlibat, proses atau alur kerja, dan teknologi yang digunakan. Selanjutnya nomor 7, di dunia kerja sekarang ini kadang kita dituntut buat bisa banyak hal, kadang juga harus fokus di satu bidang. Kalau diibaratkan tim sepak bola, ada pemain yang bisa main di banyak posisi, gelandang atau back. Ada juga yang jago banget cuma di satu posisi yaitu striker. Nah, menurut kamu saat PKL nanti, kamu lebih tertarik untuk belajar banyak hal baru seperti bisa main di berbagai posisi, atau fokus dan mendalami satu bidang yang paling kamu minati? Hmm, kalau saya tertarik untuk menjadi pemain serbaguna yang mau belajar banyak hal, tapi tetap punya satu posisi utama yang saya dalami. Dengan begitu, saya bisa membantu tim secara fleksibel sekaligus tetap membangun keahlian yang kuat di bidang yang saya minati. Selanjutnya nomor 8, dalam mencapai sebuah target atau tujuan, baik itu target pribadi atau target perusahaan besar perusahaan, kita butuh rencana dan langkah-langkah yang jelas ya. Seperti saat ingin liburan ke suatu tempat yang jauh. Kita pasti butuh peta, jadwal, atau bahkan checklist biar nggak nyasar dan bisa menikmati liburannya. Nah, menurut kamu seberapa penting kita punya rencana yang terstruktur dan cara kerja yang rapi untuk memastikan target Sarastia bisa tercapai? Hmm, Menurut saya punya rencana tersusun itu sangat penting karena menjadi panduan agar setiap langkah jelas dan tidak berjalan asal-asalan. Dengan cara kerja yang rapi, pekerjaan jadi lebih terarah, risiko kesalahan berkurang, dan tim bisa bergerak selaras. Itu membuat target Sarastia lebih mudah dicapai dengan hasil yang konsisten dan berkualitas. Seperti itu. Lanjut nomor 9, kamu adalah bagian dari sebuah tim project. Tiba-tiba project itu mengalami keterlambatan serius karena masalah yang tidak terduga. Tekanan makin besar, lalu kamu melihat anggota tim mulai merasa frustasi atau bahkan putus asa. Bagaimana kamu akan bersikap dan mengambil peran untuk menjaga semangat serta motivasi tim di situasi seperti ini? Apa langkah konkret yang akan kamu lakukan? Eh, Jika kondisi tersebut, saya akan mendengarkan keluhan tim, membantu memetakan ulang prioritas, dan membagi tugas agar lebih realistis. Saya juga akan memberi dorongan positif dan memastikan komunikasi tetap terbuka. Dengan suasana yang lebih suportif dan terarah, tim bisa bangkit dan kembali bergerak bersama. Lanjutnya nomor 10. Menurut kamu, apa kepemimpinan dalam kolaborasi itu dan bagaimana cara membangun hubungan kerja yang baik dengan rekan-rekan di tim, terutama saat kalian harus bekerja sama yang intens untuk mencapai satu tujuan. Menurut saya, kepemimpinan dalam kolaborasi adalah kemampuan untuk mengarahkan, mendengarkan, menghargai, dan menjaga tim tetap selaras pada tujuan yang sama. Untuk membangun hubungan kerja yang baik, saya akan menjaga komunikasi yang terbuka, menunjukkan rasa hormat, dan membantu saat dibutuhkan. Dengan sikap saling percaya dan dukungan, kerjasama jadi lebih ringan dan tujuan bersama lebih mudah tercapai. Selanjutnya nomor 11. Tiap masuk lingkungan baru atau menghadapi perubahan, pasti ada momen kita harus beradaptasi dengan peran atau tanggung jawab yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Bisa kamu ceritakan salah satu pengalamanmu ketika harus beradaptasi dengan peran atau tanggung jawab baru? Bagaimana kamu menghadapinya dan apa yang kamu pelajari dari sana? Saya pernah ditempatkan pada tugas yang sebelumnya belum pernah saya pelajari atau saya temui. Awalnya saya merasa canggung, tapi saya memilih untuk belajar cepat, bertanya pada yang lebih berpengalaman di tim tersebut, dan mencoba memahami alur kerjanya secara bertahap. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa adaptasi butuh keberanian untuk mencoba, kerendahan hati untuk belajar, dan konsisten untuk terus memperbaiki diri. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir nomor 12.
Di era digital seperti sekarang, tentang teknologi kan berkembang sangat cepat. Bagaimana caramu tetap update dengan informasi dan teknologi terbaru di bidang yang kamu minati atau kerjakan? Dan apakah ada contoh ketika kamu berpikir di luar kebiasaan, out of the box, untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan? Nah, saya mengikuti perkembangan teknologi dengan membaca informasi yang terbaru, belajar dari orang yang lebih paham, dan mencoba langsung hal-hal baru agar cepat mengerti. Untuk berpikir secara out of the box, ketika ada masalah, saya mencoba mencari cara lain yang lebih sederhana atau kreatif, bukan hanya memakai cara yang biasanya dipakai oleh orang-orang. Dengan begitu, solusinya bisa lebih cepat dan efektif. Sekian sesi tanya jawab dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.